warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to my channel. Hari ini Mrs. Windy mau meliput teman-teman yang ada di sini nih. Ada siapa aja mereka? Kita lihat bersama yuk. Yuk. Halo semuanya. Ini adalah teman-teman dari Stangga Pers gitu ya. Hai. Ini apa ini? Silakan Mama disebutkan ini apa sih, Ma? Oke, ya ini karya pertama kita, buku terbitan pertama kita yang berjudul Ruang Pertama. Isinya antologi puisi yang kita tulis bersama-sama. Kesan-kesannya senang dan bahagia. Terharu, bangga, Lega, speechless, senang. Baik sahabat-sahabat semuanya yang ada di rumah sana dan yang ada di luar sana, hari ini Mrs. Windy lagi bersama teman-teman dan juga siswa-siswi yang ada di SMPN 1 atau Pesanggerahan 2 Batu. Oh maaf ya, hanya siswi-siswi saja. Oh siswa, oh iya, karena hari ini kita mau launching buku perdana atau karya perdana dari murid-murid yang ada di SMPN 1 atau Pesanggerahan 2 Batu. Ini adalah karya anak-anak dari grup jurnalistik yang bernama Stangga Pers. Kita tanya-tanya yang pertama ya. Ini ada beberapa wanita-wanita cantik dan juga ada lelaki yang sangat tampan. Nah, kita kenalan terlebih dahulu ya. Ini ada siapa aja? Ini yang pertama nih, ada siapa? Halo, saya Cinta dari kelas 7. Halo, nama saya Nabila Ramadhani dari kelas 9. Saya Liza Nurhamidah dari kelas 9. saya Budeni dari kelas berapa ya? Dari ruang guru. Saya Claresta dari kelas 9. saya Eri dari Stangga Pers. Baik, itu tadi anggota-anggota yang ada di Stangga Pers ya. Ini ada Bu Deni sama Pak Eri. Lah ini bukan murid ya. Ini adalah para pembimbing yang luar biasa sehingga anak-anak bisa menerbitkan sebuah karya. Ruang pertama dari ini adalah cetakan yang pertama ya. Jadi kalian semuanya wajib beli. Supaya apa? Supaya tahu dong isinya tentang apa sih. Nah, kita pembuka terlebih dahulu ya. Dari Stangga Pers ini kira-kira bisa ngapain aja sih mereka itu? Apakah hanya bisa menulis saja atau hanya bisa ngeliput aja? Kita lihat bersama-sama ya. Kira-kira mau tampil apa ini untuk pembuka kita? Pak Eri mau ini kira-kira anak-anak ini mau apa? Oke, bisa. Oke, jadi anak-anak mau mempersembahkan sebuah puisi yang ada di buku ini. Najamin, dia Najamin, lelaki yang selalu kuingin, walaupun berbeda amin. Senyumnya selalu menenangkan, membuatku di atas angan, saat lihat semua tindakan yang seindah bulan. Jarak kita bukan sejengkal, namun istiqlal dan katedral. Jalannya tak semulus aspal, ataupun seumpuk bantal, tapi berujung fatal. Kamu adalah ilusi, tak bisa diambisi, bagaikan sebuah fiksi yang dibuat agensi, menarik semua audiensi yang membuatku frustasi. Hanya melihat dari layar, namun mampu membuat hati berdebar. Terbang seperti kelelawar, merupakan soal aljabar, membayangkan sebuah altar. Kamu adalah hal terindah, impian setinggi jerampah, yang kuceritakan pada orang rumah, menjadikannya sebuah alkisah. Semoga dapat bertemu, tentu saja denganmu, di hatiku segeralah bertamu. Oke, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Itu adalah karya murni dari Aliza ya. Ini adalah telelet. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya telelet itu apa sih? Nah, ini yang tahu ini pasti para pembimbing dan fasilitatornya. Nah, ini yang mau menjelasin ini siapa ini? Pak Eri atau Bu Deni nih? Telelet itu apa sih gitu ya? Oh, ahlinya ya. Ini berarti Bu Deni. Kalau di sekolah itu panggilannya Mama gitu ya, Mama Ale. Silakan Mama Ale. Iya. Puisi telelet itu merupakan puisi model terbaru. Dia kenapa disebut telelet? Karena terdiri dari telelet itu diambil dari jumlah barisnya jadi tiap dalam satu puisi itu kan ada 7 bait. 7 bait. Jadi bait pertama itu ada T,
artinya 3, bait kedua E 4, bait ketiga L 5, bait keempat E 6, bait kelimanya apa? L lagi 5, kemudian keenamnya E 4, ketujuh yang terakhir itu T3. Jadi telelet itu diambil dari jumlah baris dalam setiap baitnya. Kemudian yang membedakan puisi telelet dengan puisi yang lain, puisi ini berpola. Jadi ada rimanya itu diatur sedemikian rupa. Judulnya tidak boleh lebih dari 3 kata. Terus dalam satu baris itu juga maksimal hanya 7 kata, 3-7 kata. Dan di akhir bait, dalam setiap baris itu rimanya harus sama. 2 huruf terakhirnya harus sama. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi tantangan tersendiri ketika kita menulis ya. Ketika kita menulis, jadi kita harus benar-benar memperhatikan pilihan kata atau diksinya sehingga bisa indah dan tapi tetap tanpa menghilangkan makna puisi itu. Kemudian alurnya juga kalau puisi-puisi yang lain itu mungkin lebih bebas. Kalau telelet ini sebenarnya itu adalah beralur. Jadi bait 1, 2, 3 itu seperti pembukaan, pengenalan, terus puncak atau klimaksnya itu ada di bait keempat. Selanjutnya itu ada penyelesaian. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih tadi penjelasan tentang telelet ya. Ternyata membuat telelet itu ada rima tersendiri, kemudian jumlahnya juga harus ditentukan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah anak-anak dari kelas 7 dan 9 aja ya. Yang kelas 8 nggak ada ya. Kebetulan tidak ada gitu ya. Kalau kalian ini ya anak-anak, apa sih kendala kalian atau tantangan kalian ketika membuat telelet ini? Mungkin Pak Eri terlebih dahulu. Oh, anak-anak terlebih dahulu. Baik, anak-anak, mulai dari si Cinta nih. Apa sih tantangan sama kendala kamu ketika kamu membuat telelet ini? Susah mencari topik dan ya, afinan kata. Sulitnya mencari kata-kata pertama. Jadi di topik itu sama penyelesaian masalahnya itu agak susah. Oh gitu ya. Oke, kalau Anda? Sulit mendeskripsikan orang yang kita ceritakan. Sulitnya waktu pemilihan kata, sama terkadang di tengah-tengah pembuatan puisi kita kehilangan ide. Sulitnya adalah memilih kata-kata akhir. Ini tantangannya di situ. Kata-kata akhirnya kan tidak boleh seperti puisi-puisi yang seperti biasanya. Misalkan sudah dipakai di bait yang pertama, maka tidak boleh dipakai bait kedua dan seterusnya. Ini yang menjadi tantangan sehingga anak-anak kadang sempat burn out juga, stres ketika di tengah perjalanan, kemudian harus mikir ini kelanjutannya seperti apa ya, kata akhirnya seperti apa ya. Itu masalah-masalah yang dihadapi oleh saya juga, termasuk teman-teman di sini. Kayaknya itu sih. Terus kalau misalnya Winnie tadi tanya kan banyak kendala dan tantangan gitu ya, susah cari ide, cari topik dan lain sebagainya. Tapi buktinya kalian itu bisa menulis begitu banyaknya gitu ya, sehingga jadi satu buku gitu. Buktinya nih Mrs. Winnie nih nulis 2 aja ini, berminggu-minggu tidak selesai. Nah, kalau Cinta ini dapat berapa dan kok akhirnya bisa mengalir seperti itu, gimana ceritanya? Saya dapat telelet 9. Terus yang bikin senang? Bisa mengeluarkan isi hati. Oh, bisa mengeluarkan isi hati. Kok bisa banyak gitu ya, kenapa? Saya membuat puisi teleletnya 10. Bisa banyak? Enjoy, ngalir. Saya membuat puisi telelet 10. Kenapa? Menceritakan teman-teman gitu. Jadi itu inspirasi yang baik ya. Iya. Ya, terus Saya dapat puisi telelet 10. Dapatnya terinspirasi. oh dari sumber inspirasi gitu ya. Jadi Saya apa ini? sama dengan anak-anak juga, saya dapat 10 juga. Mungkin pengalamannya Bu Deni dulu, pengalaman bisa nulis banyak itu. Kalau untuk buku ini itu karena target dari Pak Eri awalnya. Karena kita ditarget ya, kita sebulan harus dapat, sebulan atau berapa minggu itu? 2 minggu, ya 2 atau 3. Tapi akhirnya
akhirnya itu kita selesai sebulanan ya, sekitar sebulanan kita harus minimal dapat 10 puisi telelet. Jadi akhirnya ya karena itu mau nggak mau harus mau nulis gitu. Kalau saya sih inspirasinya dari banyak hal, dari pengalaman, kemudian dari mendeskripsikan orang-orang di sekitar, terutama anak-anak. Yang paling banyak pengalaman pribadi. Karena itu yang paling mudah. Ya, kalau menurut saya gitu ya. Pak Eri. Apa ini, Miss? Ya cerita dong, kok bisa nulis banyak dari apa aja? Oh iya. Kita pengalaman dan lain sebagainya. Kalau ini kan ditulis judul di ini ya, daftar isi itu kan dalil perhatian dan pemberontakan. Jadi sangat ngeri sekali. Bukan saya yang ini Bu Deni ini yang mendeskripsikan dari hasil karya saya kemudian jadi subjudul itu ya. Itu yang pertama perhatian. Jadi saya mencoba untuk menggali bagaimana keseharian anak-anak di sini. Jadi semuanya saya ceritakan nih, termasuk Bu Deni saya ceritakan, kecuali Miss Windy. Karena saya nggak begitu dekat dengan Miss Windy, sehingga nggak mampu dua-duanya. Jadi tentang Sila, saya menceritakan Sila seorang penari yang masih muda gitu ya. Kemudian Nabila, jejak Nabila, kemudian siapa? Aliza, ini saya menceritakan keunikan Aliza, kemudian Della, ada semua di dalam buku ini. Jadi cerita keseharian anak-anak atau kepribadian anak-anak saya ini kan dalam puisi Telelet itu. Yang kedua pemberontakan, karena ini sih ya kritikus. Jadi puisi kan, sastra itu kan tidak hanya sekedar indah, tapi di situ ada kata kejujuran dan kritik gitu ya. Jadi ada beberapa kritik di dalam puisi, terutama dalam hal-hal yang masalah sosial, ketidakadilan dan sebagainya. Itu sih, itu yang bikin saya senang sehingga bisa nulis banyak itu. Gantian ini Miss Windy kenapa kok hanya mampu menuliskan 2? Itu yang harus dijawab oleh Miss Windy. Silakan Miss. Ini kayaknya membuli saya ya, karena saya ini memang guru sastra juga sih ya sebenarnya, tetapi kemampuan menulisnya kok rendah, itu kenapa ya? Iya, makanya ini saya salut banget ini sama anak-anak yang ada di Stangga Pers karena bisa menuliskan telelet banyak sekali. Saya sendiri ini pengalaman saya menulis 2 itu aja itu susah banget, karena memang di akhirannya itu harus sama persis dan minimal 2 huruf ya Maya, yang harus 2 huruf yang harus sama. Misalnya berakhiran ni ya, ni semuanya dalam 1 bait gitu ya. Itu susah banget Pak Eri. Pikiran saya kayaknya tidak mampu untuk berpikir ke sana. Kenapa? Oh, pasti bisa. Iya, anak-anak ini bisa dan luar biasa sekali ya. Itu saja ya. Tapi tadi sudah dibuka dengan puisi dari Aliza. Apa? Satu hal sih Miss Windy, menulis itu butuh komunitas, lingkungan, sama dukungan. Jadi kalau kita menulis itu tanpa dukungan, tanpa komunitas, akhirnya tidak jadi menulis. Makanya memang di dalam membuat buku ini agak-agak ditarget. Kemudian setiap Sabtu Minggu itu kita berbalas puisi di WA group gitu ya, sehingga jadilah buku ini. Aliza itu sebenarnya bukan 10 tapi dapat berapa? 15 ya? 15, lebih dari 10. Ya, jadi kalau kita enjoy, menikmati menulis, saya kira nanti akan mudah. Sama seperti Fredella ini, 2 itu kapok, nggak mau bikin lagi. Tapi begitu bisa ini, akhirnya sampai 10 dengan kata-katanya lebih mendayu-dayu. Kalau Fredella ini katanya lebih nyastra lah, lebih nyastra. Begitu pula yang lainnya juga sama. Kata utama Pak, saya jawab saja. Kata utama jadi di 1 puisi terkait dengan judul kata utama. Itu sih, jadi itu saja satu halnya, tapi banyak hal yang harus di ini kan gitu Miss Windy. Baik, terima kasih Pak Eri. Banyak sekali hal yang disampaikan ya. Memang benar, kalau kita nggak ada komunitas dan tidak dipaksa, pasti saya juga tidak nulis. Dan pasti telelet saya juga tidak jadi. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika tidak ada yang mewadahi, terutama kita ada klub yang namanya Stangga Pers. Jadi mereka punya wadah tersendiri untuk menuliskan karya-karya mereka, dan alhamdulillah juga bisa terbit sehingga punya buku seperti ini. Bagaimana sih perasaan kalian? Ini yang terakhir nih mungkin ya, sebelum kita tutup nanti. Perasaan setelah buku ini terbit bagaimana? Perasaannya tenang, nggak ada kendala gitu.
enjoy dan bangga dapat menerbitkan satu buku. Lega karena nggak perlu bikin lagi. Kalau saya terharu. Iya. Kalau saya sudah pasti senang. Pasti senang karena bisa join sama anak-anak sama guru. Jadi sama-sama bisa menerbitkan buku. Mas Windy, perasaannya gimana Mas Windy? Iya kan salah satu penulis di buku ini. Perasaan saya setelah buku ini terbit itu luar biasa dan terharu seperti Mama ya. Ternyata saya bisa nulis satu buku. Meskipun bersama-sama tapi nama saya ada di karya ini. Jadi memang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Eri, terima kasih Bu Deni, terima kasih anak-anak semuanya yang menjadikan komunitas ini bermanfaat dan kita bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita tutup ngobrol santai hari ini, mungkin tadi sudah dibuka dengan Aliza berpuisi. Sekarang ingin salah satu nih pembimbingnya ya, kita harus tantang juga nih, berani nggak berpuisi di depan kita semua gitu ya. Tadi murid-murid kita dipaksa untuk bisa, apakah gurunya juga bisa? Harus bisa. Ini silakan nih Pak Eri atau Bu Deni nih. Yang mana ya? Yang mana Pak Er? Rekomendasi Pak Eri. Yang bikin Bu Deni sedih saja. Katanya yang bikin sedih. Jadi saya akan membacakan sebuah puisi karya saya yang berjudul Mengemas Galau. Mengemas Galau oleh Deni Iska Dianita. Akhir pekan sudah berlalu, badan dan pikiran masih keluh, tapi harus semangat, tak seperti putri malu. Seandainya waktu bisa diputar, di kasur empuk masih mau terdampar. Liburan santai, nikmati hidup sebentar, tanpa deadline yang seolah terus mengejar. Apa daya, jam terus berjalan, waktu sudah tak bisa dilawan. Dada sesak dengan tumpukan pekerjaan yang berebut minta sebuah jawaban. Akhir pekan tinggal sebuah kenangan. Aku beranjak lebih pagi dari matahari, mengemasi baju juga sepaket galau di lemari. Menatap si kecil yang masih bermimpi menari, mengumpulkan niat, semangati diri sendiri. Sementara tak indahkan status ibu dan istri, meninggalkan hati sekencang mungkin berlari. Menerobos dini hari gelap, saat lampu kota masih gemerlap, menyapa masinis kereta yang menguap. Bahkan si satpam stasiun tampak terlelap. Sepagi ini aku sudah berseragam lengkap. Sampai juga aku di tanah rantau, dikelilingi gunung walau bukan Krakatau. Demi tiap tanggal muda terima angpau, berharap masa depan lebih gemilau. Ya sudah, aku tak mau diperbudak keluh. Perjalanan ini sudah cukup jauh. Serahkan segalanya pada Sang Maha Asuh. Batu, 6 September 2022. Wow, luar biasa sekali. Baik, terima kasih anak-anak semuanya dan terima kasih Pak Eri dan Bu Deni yang sudah sangat luar biasa karena membimbing siswa-siswi SMN 1 Atap Pesanggerahan 2 Batu menjadi anak-anak yang luar biasa dengan karya yang luar biasa juga. Baik, kita tunjukkan bersama-sama buku kita.